Halo, halo, halo. Oke, kita lihat hari ini ya. Perkenalkan, saya Mas Crypto. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe channelnya ya. Oke, kita lihat analisa Bitcoin hari ini ya, karena ini masih pemula. Mungkin kalau kalian belum punya aset atau belum menahan beberapa Bitcoin ataupun altcoin, kalian bisa klik di deskripsi video ini karena di sini ada rewardnya. Jadi kalau kalian pengen beli Bitcoin, beli Ethereum, beli Solana ataupun beberapa altcoin dan koin micin lain, ya kalian bisa klik aja di deskripsi video karena banyak banget rewardnya yang bisa kalian dapatkan. Terutama nanti saya bakal bagi-bagi ya. Kalau sudah sampai 1000 subscriber, saya bakal bagi 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi kesempatannya masih banyak banget nih buat kalian semua. Nanti kalau naik 5.000 subscriber juga, saya bakal belikan HP Android, jadi bisa kalian buat trading ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kita lihat ya, analisa harga Bitcoin hari ini itu Bitcoin lebih cenderung dalam satu pekan terakhir bahkan turun ya, itu 7%-an. Bahkan sempat sentuh di bawah ya, di bawah 100 ribu dolar atau kurang lebih di angka 90 ribuan, 97 atau 98 atau 99 ribuan dolar ya. Jadi harga Bitcoin ini ya kembali mengalami tekanan kuat. Berdasarkan data terbaru, harga Bitcoin hari ini berada sempat di angka 99 ribuan, bahkan turun itu 7% ya. 7% dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, kalian bisa lihat dalam tren 7 hari aja itu turun 7%. Bahkan penurunan ini itu menandai koreksi signifikan setelah Bitcoin sebelumnya sempat mendekati level tertinggi ya. Level tertinggi Bitcoin itu terjadi di bulan Oktober, kalau kalian bisa lihat di sini, yang mana itu sempat di angka 126 ribuan dolar ya, di level tertinggi dari Bitcoin nih, di angka 126 ribuan dolar, dan itu tertinggi sepanjang masa dari Bitcoin dengan market cap-nya itu sebesar 1,98 triliun dolar. Dan kita lihat saat ini market cap dari si Bitcoin itu udah di atas 2 triliun dolar karena cenderung ya di saat momen koreksi mereka memanfaatkan momen untuk melakukan buy the dip tersebut. Nah, kalau kita lihat juga dengan yang saat ini bahkan volume pedagang mereka 24 jam ini kita lihat naik ya 29% di atas 108 miliaran dolar. Dan volatilitas tinggi ini kembali menghantui dari market kripto. Jadi Bitcoin juga mencatat penurunan. Kalau kita lihat ya dalam satu pekan terakhir itu kurang lebih 6%. Kemudian dalam satu bulan terakhir ya setelah dia mencapai puncak tertingginya dari Bitcoin tersebut, dan di sini masih belum kelihatan bearish. Jadi trennya masih kuat di atas 100 ribuan dolar ya. Kalau kita lihat di sini. Dan kita lihat juga untuk mengetahui penyebab turunnya harga Bitcoin. Nah, kita lihat dan simak analisa dari saya pribadi. Tetapi ingat ya, tetap disclaimer and your. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa faktor penyebab harga Bitcoin itu anjlok ya. Kalau kita lihat sentimen makroekonomi global yang mana telah dilakukan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok, terutama untuk Donald Trump sendiri, dari Donald Trump kepada Tiongkok ya. Jadi investor global ya itu menunjukkan sikap hati-hati menghadapi ketidakpastian ekonomi, itu termasuk kekhawatiran suku bunga Amerika Serikat itu belum akan turun cepat. Bahkan ketidakstabilan dari pasar saham secara global itu masih menghantui ya. Bahkan data inflasi Amerika Serikat yang memang masih tinggi banget ya sampai dengan saat ini. Bahkan kondisi ini tuh membuat ya investor lebih memilih aset yang aman, itu seperti misalkan ada juga yang menahan punya beberapa dolar, kemudian juga ada obligasi dibandingkan aset berisiko seperti aset kripto. Ada juga yang ke gold ya atau ke emas. Kemudian setelah tekanan profit ya, kalau kita lihat di sini di Bitget ya, setelah tekanan profit yang terjadi ketika harga Bitcoin mencapai rekor tertingginya
di atas 126 ribuan dolar, itu banyak trader dan investor tuh jangka pendek memilih merealisasikan keuntungannya. Jadi banyak yang melakukan take profit di angka tersebut ya, kalau kita lihat di sini. Nah, hal ini itu memicu aksi jual besar-besaran yang mendorong harga turun begitu tajam banget. Bayangkan dari 126.000 itu langsung dibanting. Di tanggal 10 Oktober kalian ingat ketika informasi tarif impor itu sudah diumumkan yang naik 100% terhadap Tiongkok ya. Dan itu memicu market runtuh sangat besar banget, bahkan terbesar dibandingkan di zaman COVID-19 runtuhnya Terra Luna ataupun dari runtuhnya FTX Exchange ya. Dan ini terdalam gitu ya, terbesar keruntuhan ini, likuidasinya di atas 19 miliar atau berapa dolar gitu ya, dolar ya bukan rupiah ya. Nah kemudian juga ditambah aktivitas wealth dan exchange outflow. Jadi analis on-chain itu menunjukkan peningkatan transfer Bitcoin ke beberapa bursa tak ada potensi aksi jual lanjutan dari investor besar termasuk wealth. Mereka juga melakukan aksi jual. Bahkan kita lihat di sini di tekanan di angka 107 ribuan dolar itu banyak beberapa tekanan wealth yang melakukan penjualan atau pasang posisi leverage likuidasi di pasar future. Dan maka bisa lihat ya, mereka lebih cenderung memasang ke short, menandakan harga Bitcoin lebih cenderung ke prediksinya adalah turun. Nah, tapi kalau kita lihat di garis panjang ini, kalian bisa lihat ya, area support yang kuat saat ini Bitcoin sih masih di atas 98 ribuan. Nah, jadi kalau kemungkinan dia tembus di bawah area ini, kemungkinan Bitcoin bisa turun lagi di angka 87.000 atau di angka 94.000 dulu terlebih dekatnya ya. Makanya kita wanti-wanti, tapi kalau bisa saja itu terjadi ya, karena market nggak ada yang tahu di dalam dunia aset kripto. Makanya kita lihat momen pembalikan arah, apakah ada hal positif itu bakal terjadi di bulan November. Salah satunya adalah berita tentang hilangnya tarif impor dari Amerika Serikat terhadap China atau seperti apa. Makanya kita perlu nantikan banget, karena sampai dengan saat ini support terkuat mereka adalah di angka 98.500 sampai di angka 97.000 ya, dan support lanjutannya di angka 94.000 hingga 92.000. Jadi apabila Bitcoin mampu memantul dan kembali menembus di atas 105 ribuan, maka peluang pemulihan menuju 112.000 atau di atas 118.000 dolar itu kembali terbuka. Namun ya, jika perhatikan lagi di sini, jika tekanan jual itu berlanjut, maka level psikologisnya penurunan bakal terus berlanjut hingga 94 atau 92.000 dolar. Waduh. Jadi kita lihat banget ya market ke depannya. Jadi tetap pantau market, tetap kendalikan informasi-informasi dari positif terhadap Bitcoin sendiri ya, dari Amerika Serikat ataupun dari beberapa negara lain ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Disclaimer dan Dior.